Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian para pejuang tes CPNS Kementerian Agama pada tahun 2021 ini? Pada video ini saya akan membahas keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 58 tahun 2020 tentang petunjuk teknis seleksi kompetensi bidang calon pegawai negeri sipil Kementerian Agama formasi tahun 2019 pada masa pandemi COVID-19. Nah, pada tahun 2021 ini atau pada formasi tahun 2020 memang belum ada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Sekjen Kemenak. Akan tetapi saya kira untuk tahun ini tidak akan jauh berbeda dengan formasi tahun 2019 ataupun juga pada tahun 2018, jadi hampir sama saja, sehingga keputusan ini, petunjuk teknis ini dapat menjadi gambaran bagi teman-teman sekalian untuk mempersiapkan tes SKB supaya lebih baik. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Pada pembahasan selanjutnya saya akan intens membahas tentang SKB Kementerian Agama untuk tahun 2021 ini. Oke, di sini saya akan langsung membahas bab 2, yaitu tentang pelaksanaan SKB. Yang pertama adalah tentang materi, bobot, dan kisi-kisi. Materi dan bobot, yang pertama adalah praktek kerja dengan bobot 35%, psikotes dengan bobot 30%, wawancara dengan bobot 35%. Dan ini pun sama dengan SKB pada tahun 2018, begitu ya. Jadi saya kira untuk tahun 2020 atau formasi tahun 2020 akan sama saja. Kemudian untuk kisi-kisi, praktek kerja, pengertian, merupakan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga individu mampu menampilkan unjuk kerja yang profesional dalam jabatan yang akan diampunya, yang mencakup penguasaan bidang jabatan, pengalaman kerja, kemampuan berbahasa, dan kemampuan penggunaan teknologi informasi. Untuk penilaiannya, peserta memiliki kemampuan profesional dan pengetahuan serta keterampilan yang tinggi di bidangnya dengan nilai tertinggi adalah 175 poin. Dengan rincian sebagai berikut. Yang pertama, penguasaan bidang jabatan. Ini nilainya adalah 100. Pengalaman kerja nilainya 35. Kemampuan bahasa asing nilainya 20. Kemampuan teknologi informasi 20, sehingga totalnya adalah 175. Pada video-video saya sebelumnya itu juga sudah sangat banyak membahas tentang bagaimana cara kita menyikapi tes kerja ini dalam indikator penguasaan bidang jabatan, pengalaman kerja, kemampuan bahasa asing, kemampuan teknologi informasi, begitu. Jadi teman-teman dapat melihat video-video saya sebelumnya. Oke, berikutnya adalah tentang psikotes. Pengertian merupakan serangkaian tes psikologi yang bertujuan untuk menilai berbagai aspek psikologi seperti kecenderungan kepribadian, kemampuan berpikir, kondisi emosi, sikap, dan perilaku dalam bekerja, baik bekerja individu ataupun bekerja dengan orang lain atau kelompok. Psikotes juga dapat memberikan gambaran tentang kondisi kesehatan mental individu ataupun kecenderungan perilaku ekstremisme dan radikalisme. Nah, ini menjadi poin yang sangat penting untuk teman-teman perhatikan, karena kadang-kadang banyak yang gagal karena terindikasi ini, ekstremisme dan radikalisme. Untuk itu teman-teman harus berhati-hati ya. Kemudian untuk penilaiannya, peserta memiliki kondisi mental dan perilaku serta potensi kepribadian yang moderat. Nah, moderat ini tidak memiliki potensi inferiority feeling yang ekstrim. Dengan nilai tertinggi adalah 150 poin dengan rincian sebagai berikut. Tes potensi akademik nilainya 75, tes kepribadian khusus nilainya 75, sehingga totalnya adalah 150 poin. Nah, pada tahun 2018, tes kepribadian khusus ini adalah tes Pepikostik, tetapi pada tahun 2019, formasi tahun 2019, tes kepribadian khusus itu sangat berbeda dengan tes Pepikostik pada tahun 2018. Oleh karena itu, teman-teman dapat
mempelajari tentang ini, dan insya Allah nanti saya akan buat video khusus untuk membahas tentang tes kepribadian khusus ini. Selanjutnya adalah wawancara. Pengertian merupakan percakapan yang menggunakan metode tertentu atau in-depth interview dengan tujuan untuk menilai komitmen kebangsaan, pemahaman keagamaan, ketaatan beragama, dan kepribadian, serta karya atau pengabdian, serta kedisiplinan dan kinerja yang tinggi. Penilaian, peserta memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat, ketaatan beragama, kepribadian yang baik, memiliki karya atau pengabdian kepada masyarakat, dan memiliki kedisiplinan serta kinerja yang tinggi. Dengan nilai tertinggi adalah 175 poin, dengan rincian sebagai berikut. Komitmen kebangsaan dan moderasi beragama. Peserta komitmen kebangsaan yang kuat dan paham keagamaan yang moderat dengan nilai tertinggi adalah 70 poin, dengan rincian sebagai berikut. Jadi ini adalah indikator untuk komitmen kebangsaan dan moderasi beragama. Komitmen berbangsa dan bernegara nilainya 30, hubungan antar agama nilainya 20, hubungan intraagama nilainya adalah 20, sehingga totalnya adalah 70. Kemudian yang berikutnya adalah ketaatan beragama dan kepribadian yang baik. Peserta memiliki ketaatan beragama dan kepribadian yang baik dengan nilai tertinggi 70 poin dengan rincian sebagai berikut. Indikator yang pertama, melaksanakan ritual keagamaan dengan taat. Nah, nilainya 30. Mampu membaca dan memahami kitab sucinya dengan baik, nilainya 20. Memiliki kepribadian dan akhlak yang baik, nilainya 20, sehingga totalnya adalah 70. Kemudian yang C, memiliki karya atau pengabdian, disiplin dan kinerja. Peserta memiliki karya pengabdian kepada masyarakat dan kedisiplinan serta kinerja yang tinggi dengan nilai 35 poin dengan rincian sebagai berikut. Indikator yang pertama, memiliki karya dan atau prestasi, nilainya 15. Aktif di lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, keagamaan, profesi, seni budaya, dan atau kegiatan kemasyarakatan, nilainya 10. Kemudian memahami konsep disiplin dan semangat berkinerja tinggi, nilainya 10. Jadi totalnya adalah 30. Jadi ini adalah merupakan gambaran singkat ya untuk elaborasinya. Insya Allah saya akan membahas pada video yang berikutnya. Jadi pastikan teman-teman subscribe channel ini sehingga tidak ketinggalan informasi berikutnya dari saya. Oke, semoga sukses buat teman-teman sekalian. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.